Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duro Kaida, NIM 360 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas clustering menggunakan salah satu algoritma, yaitu saya memilih K-means, metode K-means. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih metode K-means itu. Nah, yaitu algoritma clustering yang mengelompokkan data ke dalam K-cluster. Berdasarkan kemiripan data, tujuan adalah meminimalkan jarak antara data dengan pusat clustering sehingga data dalam satu clustering lebih mirip dibandingkan dengan data di clustering lain. Nah, langkah utama K-means adalah menentukan jumlah clustering K, kemudian memilih centroid awal secara acak. Setiap data dihitung jaraknya ke masing-masing constraint dan dimasukkan ke cluster dengan jarak terdekat. Jarak yang paling umum digunakan adalah jarak Euclidean dengan rumusnya seperti ini, di mana X sama dengan data, C sama dengan constraint, N jumlah atribut. Setelah semua data dikelompokkan, posisi constraint diperbarui dengan menghitung nilai rata-rata dan seluruh data dalam satu cluster menggunakan rumus seperti ini. Nah, di mana JK atau constraint cluster ke K, NK sama dengan jumlah data pada cluster ke K, dan X, I sama dengan data ke I dalam clustering. Proses ini diulang hingga clustering tidak berubah lagi atau perubahan sangat kecil. K-means efektif untuk data besar dan mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah harus menentukan jumlah clustering di awal dan sensitif terhadap clustering awal. Nah, kelebihan K-means yang pertama, sederhana dan mudah dipahami sehingga banyak digunakan dalam analisis data. Yang kedua, proses kompetensi cepat dan efisien, cocok untuk data berukuran besar. Kemudian yang ketiga, mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman dan tools analisa data. Nah, yang keempat, hasil clustering cukup baik jika data memiliki pola clustering yang jelas dan berbentuk bulat. Nah, kekurangan atau kelemahan K-means. Yang pertama itu ada jumlah clustering K harus ditentukan di awal yang terkadang sulit ditentukan secara tepat. Nah, yang kedua sensitif terhadap pemilihan centroid awal sehingga hasil clustering bisa berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga kurang baik untuk data dengan bentuk cluster tidak beraturan atau data yang saling tumpang tindih. Nah, kemudian yang keempat sensitif terhadap outlier karena nilai ekstrim dapat mempengaruhi proses constraint. Yang terakhir yang kelima hanya cocok untuk data numerik, kurang efektif untuk data kategorikal. Selanjutnya saya akan langsung praktekkan di Rapid Miner. Kemudian yang pertama kita ada di data, kita pilih My Computer, kemudian kita klik ini, kita cari, kita taruh mana datanya. Kalau saya taruh di download, jadi kita klik download. Kemudian kita cari data kita cari terlebih dahulu. Ini sudah ketemu. Kemudian kita klik next. Nah, ini kita harus sampai warna biru seperti semuanya ini ya. Kemudian kita klik next. Nah, setelah ini di bagian nama ini kita klik yang ini. Seketika itu kita pilih change role, kemudian kita klik. Kita bisa langsung klik saja. Kita juga bisa klik segitiga ini, kita klik ID. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita next. Kemudian kita klik finish. Pilih yes. Nah, seperti ini. Sudah muncul datanya, kemudian kita buat desainnya. Yang pertama itu kita pilih data kita. Datanya kita taruh di sini. Yang kemudian kita cari K-means. Kita scroll ke bawah. Kita cari K-means, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita cari apply model. Nah, ini kita taruh di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita yang clustering ini kita klik 2 kali, kemudian yang angka 2 ini kita ganti 3. Kalau sudah, kemudian kita sambungkan ini. Kita sambungkan clustering ke apply. Seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita coba runs ya, teman-teman. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah bisa ya, teman-teman. Selanjutnya nih saya akan menjelaskan cara hitungnya. Nah, yang pertama itu ada data awalnya. Ini, data awalnya itu yang pertama ada nama, tugas, UTS, kemudian UAS. Nah, kemudian dari situ kita memiliki tujuan klasifikasinya, yaitu ada kelas 1 dan ada kelas 2 dan ada kelas 3. Nah, keterangannya itu yang kelas 1 itu baik sekali dan yang kedua baik, yang ketiga cukup. Nah, yang ketiga clustering pusatnya ini kita menentukan nilainya, nilai-nilai ini. Kemudian hitung jarak dengan masing-masing clustering, kita menghitung jaraknya seperti ini. Jarak terkecil. Kemudian yang kedua clustering pusatnya seperti ini. Kemudian selanjutnya hitung jarak dengan masing-masing clustering. Nah, kita menghitung jarak ini. Kemudian kita menggunakan rumus ini ya, teman-teman. Rumusnya. Nah, kemudian data akhirnya sudah ini tugas-tugasnya, ini UTS-nya, ini UAS-nya, kemudian ada kelasnya. Nah, ini ada yang baik, cukup baik, dan baik. Nah, ini. Seperti ini hasil akhir datanya. Kita menggunakan rumus seperti ini ya, teman-teman. Dan video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.